Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya berlaku sebagai wakasek bidang kesiswaan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan program kesiswaan. Anak-anakku sekalian, SMA Negeri 1 Sajira adalah sekolah yang tidak bisa dianggap kecil karena jumlah kelasnya untuk tahun ini berjumlah 16 kelas, dan masing-masing kelas terdiri dari 36 siswa, dan itu adalah jumlah yang cukup banyak. Dari jumlah itu, setengahnya adalah siswi atau siswa perempuan, dan setengahnya pula siswa laki-laki. Sekolah kita adalah sekolah yang berdekatan pula dengan sekolah-sekolah lain, dengan komunikasi yang sangat mudah, apalagi sekarang merupakan zaman maya, di mana komunikasi antar sekolah sesama teman itu sangat mudah. Anak-anakku sekalian, program kesiswaan ada beberapa yang harus saya sampaikan, di mana program kesiswaan yang pertama adalah berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan ini disalurkan dengan berbagai organisasi. Organisasi ada dua jenis. Satu adalah intra kurikuler. Yang kedua ekstrakurikuler, atau banyak yang menyebutnya eskul. Intrakurikuler itu adalah organisasi intra siswa sekolah, OSIS, yang pada kali ini diketuai oleh Rojak Anwar dan wakilnya oleh Paramita. Nanti mereka akan mengenalkan struktur OSIS melalui grup calon anggota OSIS. Insya Allah setelah acara penutupan masih berlanjut dengan perkenalan siswa pengurus OSIS. Juga yang keduanya adalah organisasi ekstra. Organisasi ekstra ini banyak. Bahkan sekolah kita banyak yang sudah punya prestasi. Ada yang prestasinya di tingkat provinsi, ada yang prestasinya di tingkat kabupaten. Salah satu contoh adalah peserta lomba LKBB, di mana LKBB ini bisa jadi gabungan dari berbagai eskul. Baik, saya ingin jelaskan dulu eskul yang berkaitan dengan eskul yang ada di SMA Negeri 1 Sajira. Pertama adalah Paskibra. Paskibra nanti akan ada tayangan videonya. Paskibra ini dari sekolah kita alhamdulillah sudah sering ada yang diutus untuk menjadi petugas di kabupaten, terpilih untuk menjadi petugas di kabupaten, dan selalu menjadi petugas inti pada saat pengibaran bendera di Kecamatan Sajira. Banyak prestasi dan banyak kakak-kakak senior kalian yang sekarang menjadi pembimbing
pendamping gugus adalah anggota Paskibra. Selanjutnya PKS. PKS ini adalah patroli keamanan sekolah. Ada 2 krida di PKS itu, satu krida pengamanan, yang kedua adalah krida lalu lintas. Tetapi lebih banyak difokuskan kepada pengaturan lalu lintas karena kita berada di jalur utama atau jalur nasional. Ada juga PMR, Palang Merah Remaja. Nah, Palang Merah Remaja ini adalah kegiatan yang memang berkoordinasi dengan tenaga medis, dengan puskesmas. Ya, dalam hal ini adalah puskesmas pembantu Pajagan. Jadi kalau kalian senang dengan dunia kesehatan, silahkan kalian ikut di situ. Ada juga eskul olahraga prestasi. Olahraga prestasi ini adalah berbagai jenis olahraga di dalamnya yang sifatnya prestasi, perlombaan. Jadi dipersilahkan kalian ikut di situ. Ada juga kegiatan rohis, kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan ini salah satu cabangnya adalah memiliki grup nasid atau marawis. Jadi nanti akan ditayangkan pula nanti bagaimana penampilan mereka pada saat nasid. Di samping itu ada juga kegiatan KIR, karya ilmiah remaja. Kalian bisa mengikuti itu, kalian bisa bergabung dengan dengan KIR. Kalian bisa banyak menimba ilmu berkaitan dengan bagaimana menyusun karya tulis ilmiah. Dan biasanya anak-anak KIR ini diikutsertakan dalam olimpiade. Anak-anakku sekalian, itu organisasi yang sifatnya bisa diikuti, bisa tidak. Tetapi kalau OSIS, semua siswa apabila telah menyelesaikan MPLS, maka seluruh siswa merupakan anggota OSIS. Nah, nanti untuk menjadi pengurus akan ada pemilihan, akan ada perekrutan melalui nanti prosedurnya itu adalah LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, baik, itu tadi organisasi yang sifatnya boleh aktif, boleh tidak. Ada organisasi ekstrakurikuler yang wajib karena dilindungi oleh undang-undang, yakni Gerakan Pramuka. Nah, nanti seluruh siswa akan mengadakan perkemahan entah kapan karena memang situasinya sedang pandemi corona, akan melaksanakan perkemahan yang disebut dengan perkemahan penerimaan masa tamu ya. Jadi nanti akan diadakan itu entah kapan, kemudian nanti pelantikan menjadi anggota, dan seterusnya nanti isi SKU dan sebagainya, kecakapan umumnya dilalui. Dan alhamdulillah kita pernah menjadi juara dalam lomba pioneering di Kabupaten Lebak, dan banyak kakak-kakak kalian sudah punya aktivitas yang luar biasa di Kabupaten Lebak ini.
Baik, itu berkaitan dengan aktivitas kesiswaan. Nah, selanjutnya saya ingin jelaskan apakah hanya itu saja kesiswaan gerakannya? Tidak, tentunya. Karena kesiswaan punya program di samping pendampingan siswa ketika menghadapi persoalan hukum, ketika menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat, kita juga selalu kerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar untuk supaya tidak terjadi tawuran. Tidak terjadi tawuran. Kita kerjasama dengan Cipanas, dengan SMK Cipanas, dengan SMA 2, dengan SMK Muhammadiyah, SMK Setiabudi, untuk kerjasama apabila ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Nah, kemudian ketika ada anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kesiswaan tentunya berhak dan harus membantu anak itu untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan ingin masuk ke perguruan tinggi itu dengan seleksi tanpa ujian, beasiswa ya. Nah, dengan beasiswa kita urus semuanya, baik data nilainya, data keluarganya, kita rekomendasi dari kepala sekolahnya, itu diurus oleh kesiswaan bersama-sama dengan guru BK di sekolah kita, yakni Bapak Sudarno, sebagaimana sudah dikenalkan oleh kepala sekolah. Anak-anak sekalian, itu gambaran kesiswaan di sekolah kita. Kemudian tidak sebatas itu juga, tapi saya sebagai wakase kesiswaan diwajibkan untuk mendisiplinkan seluruh siswa melalui tata tertib. Kalau kalian nanti sudah bisa masuk seperti biasa, di Selasar itu ada tata tertib siswa dipasang. Itu sengaja dibuatkan besar untuk bisa dilihat setiap hari dan dibaca oleh seluruh siswa. Kenapa ada tata tertib? Supaya kehidupan kita teratur. Tentunya kehidupan bersosial kita di sekolah supaya teratur. Siswa dilarang membawa senjata tajam, siswa dilarang membawa HP, siswa harus berpakaian sopan. Hari Senin dan Selasa menggunakan putih abu, kemudian hari Rabu dan Kamis dengan batik, kemudian hari Jumat baju pramuka. Itu sengaja supaya kita kelihatan seragam, kompak, sebagaimana jargon kita yang selalu kita dengung-dengungkan bahwa kita adalah satu jiwa dan raga. Singkatannya Sajira, satu jiwa dan raga. Anak-anakku sekalian, nah, di samping meningkatkan disiplin, menerapkan disiplin dengan aturan-aturan yang ada, kita juga selalu mentaati apa yang diatur oleh pemerintah. Seperti hari ini, kita tidak bisa belajar secara langsung tatap muka, tetapi kita melakukannya dengan cara daring. Nah, saya berkewajiban untuk membantu kalian bagaimana caranya memahami pembelajaran secara daring, atau mencari solusi-solusi supaya pembelajaran sampai, tetapi dengan biaya yang sangat murah atau dengan biaya yang tidak terlalu besar. Makanya ketika saya berada di grup MPLS, saya sampaikan kepada anak-anak, tolong aplikasi GIM
aplikasi yang lainnya, chat yang lainnya di remove dulu, di delete dulu, dan hanya pergunakan grup MPLS saja. Supaya apa? Supaya kuota kalian di diperuntukkan untuk belajar. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, ini bisa itu karena biasa. Terbiasa seperti itu, terbiasa dengan mengirit kuota seperti pembelajaran pada saat MPLS, maka kita akan sudah terbiasa meninggalkan game ya. Jadi anak-anakku sekalian, saya banyak membaca berita, ternyata game itu menyebabkan banyak anak-anak ketika kuota gamenya habis gemetaran, sakit dan sebagainya. Tidak pegang HP saja merasa gemetaran. Tadi malam saya melihat ada beberapa anak yang standby sampai subuh. Buat apa? Kalau bukan main game. Saya coba pancing dengan mengumumkan jadwal pada jam 2. Ternyata anak-anak ada yang masih buka. Kalau bangunnya untuk tahajud is okay, sepakat bahwa itu is very good. Nah, anak-anakku sekalian, di samping menanamkan disiplin, kemudian membantu kelancaran anak dalam siswa dalam proses pembelajaran, saya juga sebagai wakase kesiswaan menjadi pembimbing bagi perilaku dan sebagai konselor. Jadi saya bertindak sebagai BP juga, saya bertindak sebagai BK juga, bimbingan konseling dan bimbingan penyuluhan. Lain halnya, banyak yang belum saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena terbatas penggunaan videonya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang belum tersampaikan. Nanti ketika di grup masih terus berjalan, saya akan sampaikan hal-hal yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sekali lagi kita berada di zona kuning ya. Zona kuning itu belum bisa dibenarkan untuk bertatap muka. Apabila bertatap muka atau memaksakan tatap muka, bisa kena semua sivitas sekolah. Ibu kepala saya dan teman-teman saya bisa kena sanksi. Bahkan sekolahnya pun kalau dinyatakan ada yang COVID, ternyata sekolah memaksakan untuk bertemu, maka sekolah itu bisa jadi ditutup seperti yang diberitakan di TV One pada akhir-akhir ini. Sekali lagi, jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau ketemu dengan orang lain, kemudian selalu cuci tangan, bersihkan cuci tangan itu ya. Begitu ada tata caranya yang beredar di medsos. Bagi para gamer pasti tahu bagaimana cara cuci tangan sebetulnya. Kemudian selalu pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, jangan merasa sehat. Jangan-jangan kita ini merasa sehat, tetapi ternyata menjadi pembawa penyakit bagi yang lainnya. Jadi carrier ya. Kemudian haturkan salam kepada orang tua kalian yang telah memberikan izin mengeluarkan biaya untuk MPLS ini. Bahkan yang dari pesantren kemarin sempat pulang untuk mengikuti MPLS selama 3 hari. Selama 3 hari, kemudian mungkin nanti ke pesantren lagi, tapi jaga jarak nanti di pesantren. Kita banyak contoh di
pesantren Gontor kemarin sempat ada yang positif corona. Yang lebih besarnya lagi di Secapa TNI di Bandung, di Hegarmanah, itu ada 1.200 orang yang terkena COVID-19. Oleh karena itu kita tidak tahu teman kita, saudara kita, bahkan mungkin ayah atau ibu kita yang pulang dari Jakarta membawa COVID. Pertambahan hari ini luar biasa, ada 350-an yang positif COVID. Luar biasa sekali. Oleh karena itu semakin gawat, maka semakin banyak kemungkinan kita untuk terkena. Salam untuk keluarga. Dan terakhir sekaligus saja saya nyatakan MPLS SMA Negeri 1 Sajira tahun 2020 yang sudah berjalan 3 hari ini dengan ucapan alhamdulillah, maka saya nyatakan selesai. Ikuti berbagai kegiatan. Sekali lagi jaga kesehatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.